Saatnya untuk menyaksikan kisah para sahabat Rasul, juga para tabi'in, kisah indah terukir. Perjalanan waktu membuat hubungan kakek dan Nabil mengalir begitu akrab. Tawa, tangis, sedih dan canda semakin liar menghiasi dialog-dialog mereka. Kak, assalamualaikum. Kopinya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini baru namanya friend. Tunggu. Friend sih friend. Tapi cerita apa nih yang mau kakek ceritain? Belum diminum udah minta diceritain. Tar dulu. Udah dong, jelasin ayo. Kalau udah ngopi, otak baru terang. Nyerita juga enak. Ini ceritanya mau cerita kopi atau cerita apa nih? Kali ini kakek akan bercerita tentang singa Allah. Wih, keren tuh pasti. Ngopi dulu. Kelamaan. Ini sebenarnya mau cerita kopi atau mau cerita singa sih? Ngopi dulu baru terang otak. Ya udah, ayo kakek terangin. Besok aja Ini kisah tentang paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa melindungi Rasul di awal syiarnya di Mekah. Keren tuh. Hamzah bin Abdul Muthalib adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun umurnya seusia dengan Rasulullah, bahkan mereka juga saudara sepersusuan. Tentunya ada ikatan batin di antara mereka. Anak Halah bin Wahab itu tidak langsung masuk Islam sampai terjadi peristiwa ketika Abu Jahal alias Amr bin Hisam mencaci maki dan memukuli Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Rasul hanya diam saja. Kejadian itu kebetulan disaksikan seorang perempuan mantan budak. Lalu ia pun melaporkannya kepada Hamzah bin Abdul Muthalib bahwa Abu Jahal tadi menyakiti dan mencaci maki habis-habisan Nabi Muhammad SAW. Mendengar itu Hamzah pun bangkit dan amarahnya pun bergejolak dan langsung berjalan menuju Ka'bah. Panah yang biasanya disiapkannya untuk berburu hewan kini diniatkannya untuk jadi senjata menghadapi Abu Jahal. Begitu melihat Abu Jahal sedang berbincang-bincang dengan kaum Quraisy di depannya, Hamzah langsung memukul Abu Jahal dengan busur panah tersebut. Teman-teman Abu Jahal berusaha melerai mereka berdua. "Mengapa kamu memaki dan mencederai Muhammad?" Beberapa orang dari Bani Makhzum ingin menolong Abu Jahal, namun Abu Jahal mencegahnya sambil berkata, "Biarkanlah Abu Umarah melampiaskan amarahnya kepadaku. Karena memang tadi pagi aku telah memaki dan mencercak ponakannya dengan kata-kata yang tidak pantas." Dan tanpa mereka sangka-sangka, di depan para tokoh Quraisy, Hamzah dengan lantang mengucapkan syahadat, "Aku telah menganut agama Muhammad dan meyakini apa yang dikatakannya. Sekarang jangan coba-coba lagi kalian memaki dan mencercanya karena kalian akan berhadapan denganku," bentak Hamzah kepada Abu Jahal. Hamzah bin Abdul Muthalib adalah seorang yang cerdas dan berpendidikan yang kuat. Sementara itu, Abu Jahal yang telah mengetahui bahwa Hamzah berdiri dalam barisan kaum muslimin, maka ia pun berpikir bahwa perang antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin sudah tidak dapat dielakkan lagi. Mulailah dia menghasut dan memprovokasi orang-orang Quraisy untuk bertindak kekerasan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya. Kekerasan yang dilakukan kaum Quraisy terhadap para sahabat yang lemah tak terbendung.
Namun keislaman kaum muslimin telah menjadi perisai dan benteng pelindung bagi kaum muslimin. Semenjak memeluk Islam, Hamzah telah berkomitmen untuk membaktikan jiwa raganya untuk dakwah Islam bersama Rasulullah SAW. Hingga di perang Badar, Rasulullah menunjuk Hamzah sebagai salah seorang komandan perang. Ia dan Ali bin Abi Thalib menunjukkan keberanian dan keperkasaan yang luar biasa dalam mempertahankan kemuliaan Islam. Dan hasilnya, kaum muslimin berhasil memenangkan perang tersebut secara gilang gemilang. Dendam yang membara dari kaum kafir Quraisy membuatnya lebih menghimpun segala kekuatan untuk menuntut balas. Sampai di perang Uhud, di mana kaum kafir Quraisy disertai beberapa kafilah Arab lainnya bersekutu untuk menghancurkan kaum muslimin. Dan sasaran utamanya adalah Rasulullah SAW dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Seorang budak bernama Wasi bin Harb diperintahkan oleh Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan bin Harb, untuk membunuh Hamzah. Wasi dijanjikan akan dimerdekakan dan juga dengan imbalan yang besar. Dalam perang Uhud tersebut, Hamzah berhasil membunuh 31 kaum kafir Quraisy. Sampai pada suatu saat, ia tergelincir sehingga terjatuh ke belakang dan tersingkaplah baju besinya. Wasi yang terus-menerus mengintai Hamzah memanfaatkan momentum tersebut dengan melempar tombaknya dari belakang dan tepat mengenai pinggang bagian bawah Hamzah hingga tembus ke bagian muka di antara dua pahanya. Dan Hamzah pun gugur sebagai syahid. Belum puas membunuh, hati Hamzah dikeluarkan oleh Hindun, kemudian dikunyahnya. Namun Hindun memuntahkannya kembali. Seusai peperangan, Rasulullah SAW bersama-sama sahabatnya memeriksa jasad dan tubuh para syuhada yang gugur. Alangkah terpukulnya Rasul ketika menyaksikan jasad Hamzah yang terbunuh dengan kejam. Air matanya berlinang dan tak terlintas di benak beliau betapa bejatnya moral kaum kafir Quraisy hingga begitu sadis merusak jasad dan merobek dan mengambil hati dari dada Hamzah. Beliau sangat marah hingga Allah menurunkan firman-Nya, dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama kepadanya. Akan tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Quran An-Nahl 126. Ketika perang Badar, Hamzah berperang di samping Rasulullah SAW dengan memegang dua belah pedang. Diriwayatkan dari Jabir bahwa ketika Rasulullah SAW melihat Hamzah terbunuh, maka beliau menangis. Astagfirullahaladzim, kejam sekali mereka. Kakek teruskan ya. Sambil mendekatkan jasad Hamzah bin Abdul Muthalib, dia berkata, tak ada yang pernah menyakitkan seperti saat ini, dan tidak ada suasana apapun dariku yang menyakitkan daripada suasana saat ini. Sayyidina Hamzah gugur sebagai syuhada Uhud. Beliau dimakamkan di Baqi Madinah. Pada Oktober 2013 pernah terjadi banjir di Madinah yang membuat longsornya makam para syuhada Uhud di makam Baqi. Dan longsor tersebut membuat jasad para syuhada yang telah dimakamkan 1400 tahun yang lalu terlihat secara kasat mata. Masya Allah, ternyata salah satu jasad dari para syuhada tersebut adalah jasad paman Nabi, Sayyidina Hamzah. Jasadnya masih utuh, bahkan darahnya mengalir dari belahan dadanya, dan aroma harum pun tercium dari darah tersebut. Allah telah membuktikan kebenarannya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 154. Dan janganlah kamu mengatakan pada orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tapi kamu tidak menyadarinya. Ini juga yang membuat jenazah para syuhada tidak dimandikan
kelak akan menjadi saksi sebagai syuhada, baik itu darah, cedera, tusukan, bahkan sayatan yang membuatnya gugur sebagai syuhada. Dan Sayyidina Hamzah kelak akan jadi pemenang sebagai syuhada untuk masuk ke surganya Allah. Di beningnya mata air, hidup kan terus mengalir, membanjiri pola pikir, Alkisah indah terukir. Banyak kisah yang bermakna di pesada dunia fana. Saatnya memetik hikmah, pasang mata dan telinga. Hei Alkisah, apakah cerita? Hei Alkisah, ungkapkan lautan makna.